Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Amin Al-Amrur. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bersalawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya beliau fid dini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Kisah Pangeran Samudro mensiarkan agama Islam di daerah Gunung Kemukus. Gunung Kemukus merupakan salah satu unggulan dinasti wisata di bumi Sukowati, berlokasi di Desa Pendem, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen. Gunung Kemukus berada di ketinggian sekitar 300 meter di atas permukaan laut. Pangeran Samudro yang melakukan syiar agama Islam sampai di wilayah tersebut. Menurut cerita, Pangeran Samudro adalah putra Prabu Brawijaya kelima atau raja terakhir Majapahit dari seorang ibu selir. Situasi Pangeran Samudro kala itu merupakan masa-masa senja kerajaan Hindu seiring menguatnya pengaruh Kesultanan Demak Bintoro yang bercorak Islam. Kesultanan Islam pertama di Jawa itu didirikan oleh Raden Fatah, putra mahkota Prabu Brawijaya kelima, sehingga Raden Fatah dan Pangeran Samudro masih memiliki hubungan kekerabatan. Pada masa itu banyak kerabat kerajaan Majapahit yang mempelajari agama Islam. Demikian pula dengan Pangeran Samudro, ia memutuskan tinggal di Demak Bintoro untuk mendalami agama Islam kepada Sunan Kalijogo, salah seorang ibu tiri yang juga merupakan salah satu selir raja, yakni Dewi Ontrowulan, turut serta mengiringi Pangeran Samudro belajar agama Islam di Demak Bintoro. Beberapa tahun berselang, Sunan Kalijogo mengutus Pangeran Samudro mengembara ke arah selatan menuju Gunung Lawu. Sang pangeran diminta belajar kepada ulama-ulama Islam yang dijumpai selama perjalanan ke selatan tersebut. Sunan Kalijogo berharap ilmu agama yang dimiliki Pangeran Samudro kian lengkap sebagai bekalnya kelak dalam berdakwah Islam. Selain berguru agama Islam, Pangeran Samudro juga ditugaskan menyambung kembali tali silaturahmi dengan kerabat Majapahit yang tercerai-berai dan banyak mendiami wilayah sekitar Gunung Lawu. Salah satunya adalah Kiai Ageng Kukur di Desa Pandan di lereng Gunung Lawu. Saat menimba ilmu kepada Kiai Ageng Kukur, itulah Pangeran Samudro terkejut, sebab Kiai Ageng Kukur akhirnya mengaku bahwa dia kakak kandungnya Pangeran Samudro yang selama ini terpisah. Pangeran Samudro selanjutnya teringat pesan Sultan Demak dan Sunan Kalijogo agar dirinya menyatukan saudara-saudara yang terpisah. Kiai Ageng Kukur menerima pesan itu dan ikut membangun kerajaan Demak. Setelah selesai berguru, Pangeran Samudro dan dua abdi setianya kembali ke Demak. Dikisahkan bahwa mereka berjalan ke arah barat dan sampailah mereka di Desa Gondang Jenalas atau wilayah Gemolong, dan beristirahatlah sejenak di situ. Di dukuh tersebut mereka bertemu dengan orang yang berasal dari Demak yang bernama Kiai Kamaliman. Setelah cukup lama, mereka kembali melanjutkan perjalanan ke arah barat dan sampai di suatu tempat di Padang yang sekarang dikenal dengan nama Dusun Kabar, Desa Bogorame, Gemolong. Di tempat inilah Pangeran Samudro terserang sakit. Rupanya Pangeran Samudro sudah tak berdaya dengan sakit demam yang dialaminya. Ia pun memerintahkan salah seorang abdinya untuk mengabarkan kondisinya kepada Sultan di Demak. Namun saat abdinya masih di Demak, Pangeran Samudro sudah meninggal. Mengetahui hal itu, Sultan Demak memerintahkan jasad Pangeran Samudro dimakamkan di perbukitan di sebelah barat dukuh tersebut.
Tempat pemakamnya kemudian diberi nama Dukuh Samudro, yang sampai kini terkenal dengan nama Dukuh Mudro. Kabar meninggalnya Pangeran Samudro membuat sedih Ratu Ayu Ontrowulan. Betapa kagetnya sang ibu mendengar kabar itu. Ratu Ayu Ontrowulan memutuskan untuk menyusul tempat Pangeran Samudro dimakamkan, ditemani oleh abdi Pangeran Samudro yang setia. Sesampainya di makam putranya, ibunda pangeran langsung merebahkan badannya sambil merangkul pusara putra satu-satunya yang amat dicintainya. Begitu besar kasih sayangnya terhadap Pangeran Samudro, ibunda Ontrowulan tidak mau pulang. Ia berniat merawat makam putranya tersebut. Kerinduan untuk menjumpai dan memeluk putranya makin lama makin tak tertahankan. Hingga suatu ketika terjadilah pertemuan dan dialog secara gaib dengan putranya. "Oh Ananda, begitu sampai hati meninggalkan aku, dan siapa lagi yang kutunjuk sebagai gantimu? Hanya engkau satu-satunya putraku, dan aku tidak dapat berpisah denganmu." Pangeran Samudro menjawab apa yang jadi kerinduan ibundanya. "Oh ibunda, bunda tentu tidak dapat berkumpul dengan Ananda, sebab ibunda masih berbadan jasmani, dan selama belum melepas raga. Untuk itu harus bersuci terlebih dahulu di sebuah sendang yang letaknya tidak jauh dari tempat ini." Setelah sadar dari percakapan gaib itu, Dewi Ontrowulan bangkit dan pergi ke sendang yang dikatakan putranya untuk mensucikan diri. Konon setelah dia mensucikan diri, raganya lenyap. Diyakini cintanya dan kerinduan yang begitu besar mengantar sukmanya untuk bertemu putranya. Menurut kepercayaan masyarakat sekitar, pepohonan indah Nagasari yang berada di sekitar sendang Ontrowulan berasal dari bunga-bunga perhiasan rambut ibu pangeran. Saat rambutnya yang sudah terurai dikibas-kibaskan, jatuhlah bunga-bunga penghias rambutnya dan tumbuh menjadi pepohonan indah. Dalam perkembangannya, tempat makam Pangeran Samudro ini diberi nama Gunung Kemukus. Konon setelah pangeran dimakamkan di tempat ini, gumpalan kabut hitam selalu muncul baik di musim hujan maupun kemarau. Tempat tersebut kemudian diberi nama Gunung Kemukus. Berdasarkan pada cerita tersebut, masyarakat sekitar kemudian menjadikan malam Jumat Pon sebagai puncak tahlilan doa bersama sampai saat ini. Pada setiap malam Jumat Pon, banyak orang yang berduyun-duyun datang untuk berziarah ke makam Pangeran Samudro di Gunung Kemukus. Hal ini sesuai wasiat dari Pangeran Samudro. Sing sapa duwe panjangka marang samubarang kang dikarepke, bisane klakon iku kudu sarana pawitan temen. Mantep ati kang suci, aja selewang-seleweng. Kudu mindeng marang kang katuju. Cedhakno temene kaya dene yen arep nekani marang penggonane. Artinya, barang siapa yang berhasrat atau punya tujuan untuk hal yang dikehendaki, maka untuk mencapai tujuan harus dengan kesungguhan, mantap dengan hati yang suci. Jangan serong kanan, serong kiri, harus konsentrasi pada yang dikehendaki atau yang diinginkan. Dekatkan keinginan seakan-akan seperti menuju ke tempat kesayangannya atau kesenangannya. Bermula dari pesan gaib, itulah muncul pemahaman keliru yang mengharuskan pelaku tirakat berhubungan badan sebagai syarat tirakatnya. Hubungan badan itu pun juga harus dilakukan dengan pasangan yang bukan muhrimnya. Padahal yang dimaksud dalam pesan gaib itu adalah semangat pelaku tirakat yang datang ke makam Pangeran Samudro. Diharapkan seperti semangat orang yang ingin mendatangi kekasihnya. Wallahu a'lam bishawab. Inilah sepenggal kisah Pangeran Samudro di Gunung Kemukus. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin.
Terima kasih yang telah meluangkan waktunya untuk menonton video kami. Semoga saudara-saudaraku semua dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, diluaskan rezekinya, selalu dalam ketaatan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.